Ingatlah, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena Dia telah melipatkan nikmatnya, dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Pikirkan dan syukurilah, kita memiliki 2 mata, 1 lidah, 2 bibir, 2 tangan dan 2 kaki. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang pangan, udara dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Sadarilah, betapa hinanya diri kita, manakala tertidur lelap, sementara sanak saudara di sekitar kita masih banyak yang tidak bisa tidur karena sakit yang mengganggunya. Pernahkah kita merasa nista, manakala dapat menyantap makanan lezat dan minuman dingin, saat masih banyak orang di sekitar kita yang tidak bisa makan dan minum karena sakit? Coba pikirkan, betapa besarnya fungsi pendengaran, yang dengannya Allah menjauhkan kita dari ketulian. Coba renungkan, dan raba kembali mata kita yang tidak buta, dan ingatlah dengan kulit kita yang terbebas dari penyakit lepra dan supak. Dan renungkan, betapa dahsyatnya fungsi otak kita yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Adakah kita ingin menukar mata kita dengan emas sebesar gunung Uhud? Atau menjual pendengaran kita seharga perak 1 bukit? Apakah kita mau membeli istana yang menjulang tinggi dengan lidah kita, hingga kita bisu? Maukah kita menukar kedua tangan kita dengan untayan mutiara, sementara tangan kita buntung? Begitulah, sebenarnya kita berada dalam kenikmatan tiada taraf, dan kesempurnaan tubuh. Tetapi kita terkadang tidak menyadarinya. Kita tetap merasa resah, suntuk, sedih, dan gelisah. Meskipun kita masih mempunyai nasi hangat untuk disantap, air segar untuk diteguk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, dan kesehatan untuk terus berbuat. Kita acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga kita pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Padahal sesungguhnya kita masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkanlah semua itu, dan kemudian, syukurilah. Mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Karena masa lalu telah berlalu dan habis, kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi, keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali, kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau di bawah payung gelap masa silam. Membaca kembali lembaran masa lalu, hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu, adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung, atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Adalah bencana besar, manakala kita rela mengabaikan masa depan, dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah, dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Orang yang berpikiran jernih, tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan, setiap kafilah akan berjalan ke depan, dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba, hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Pada hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian dan kerja keras, dan pada hari inilah, kita harus bertekad mempersembahkan kualitas salat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana kita hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya, dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah, dan beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas, rumah, ilmu dan jabatan Anda setiap hari dengan penuh keridhaan. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan,
kedengkian dan kebencian. Jika kita dapat minum air jernih dan segar hari ini, maka mengapa kita harus bersedih atas air asin yang kita minum kemarin, atau mengkhawatirkan air hambar dan panas esok hari yang belum tentu terjadi? Dan itu akan membuat kita berkata dalam hati, hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan, tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Hari ini aku berkesempatan menertibkan rumah dan kantor agar tidak semrawut dan berantakan. Aku akan memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Hari ini milik kita adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan, kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan.